1948 hingga 1949, Belanda kembali menyerang Indonesia dalam agresi militer II. Kediri, salah satu kota di Jawa Timur, menjadi saksi perjuangan rakyat melawan penjajahan. Di tengah kobaran perang, tumbuh kisah cinta dua anak muda, yakni Subagio dan Rumini, yang dipertemukan oleh perjuangan mereka, berjanji setia pada cinta dan pada tanah air. Di tengah semangat perjuangan melawan penjajahan, para pemuda dilatih untuk menjadi pejuang tangguh. Salah satunya adalah Subagio, pemuda yang penuh tekad meski tubuhnya seringkali dipaksa melampaui batas. Juta luru, juta telu, juta papat, juta lima, juta enam, terus, juta pitu, tahan napasku juta kok. Oh, tau bagi apa jadi pejuang kok gampang isel ngono. Salah bos, semangat tuh kebeg iki. Kamu tahu ngerti Rukmini sing jadi medis iyo gak? Jarene ayu. Tapi tegese, pejuang sing dirawat arek akeh sing waras jare. Gak ero aku. Kayak gurgocet barak tok iki. Muga-muga aku mari iki cedera arek ya sing jago ya. Tuh ya, pikiranmu wedok ae. Ayo lanjut. Juta 6. Juta itu. Tak disangka, di tengah-tengah latihannya, bau Subagio terkilir. Yang 5. Yang 6. Aduh. Ya opo rek niku? Aduh. Lah nih, lagi mau ngomong. Aduh. Subagio berjalan menuju tenda medis sambil merintih kesakitan. Aduh, sakit banget ini bauku. Sini aku obatin dulu. Ini mana tangannya? Jangan banyak bergerak. Ini masih sakit banget. Tapi kalau kamu yang ngobatin, aku bisa tahan. Jangan banyak bicara. Pada lagi selesai kok. Oh iya. Nama aku Subagio, nama kamu siapa? Oh, Rukmini. Terima kasih ya Rukmini. Mungkin ini awal aku berhutang mungkin. Maka kebaik. Oh, ini perawatnya. Di tengah kesibukan mereka berdua menumbuk bahan-bahan herbal untuk dijadikan bahan pengobatan para pejuang, Rukmini bercerita akan sesuatu hal yang baru-baru ini ia alami. Arni tahu nggak? Aku tadi habis ngobatin tentara yang lagi sakit tahu. Oh, tentara yang tadi toh. Aku sih tadi lihat sekilas kayak perawat siapa gitu. Itu ternyata kamu. Pantesan aku cari-cari kemana nggak ada. Terus gimana? Kalau nggak salah sih tadi namanya Bagio apa Subagio ya. Pokoknya tuh baunya sakit pas dia lagi latihan push up. Wih, adalah kok aku baru dengar ya nama itu. Siapa ya itu? Dia tuh perawakannya tinggi, wekar, ganteng, hidungnya mancung. Aduh. Ih, kamu kok merhatiinnya sampai segitunya sih? Jangan-jangan kamu suka ya sama dia? Aduh, kalau kamu kok gitu sih? Ya elah nih. Lihat tuh aja kamu merah gitu. Mending kita lanjutin ini deh. Yalah. Kim, aku ada hot news nih. Katanya si Mbak Rukmini itu punya gebetan di camp militer. Aku sih nggak tahu bener apa enggak ya. Cuman aku katanya si Suwarno. Waduh, kalau gitu kita harus kasih tahu ibuku nih. Ya udah, ayo kita ke rumahmu yuk. Ayo. Bu, aku dengar dari Romla katanya Mbak lagi deket sama pejuang itu. Hah? Masa Tondo? Ibu kok nggak setuju ya kalau mbakmu deket-deket sama pejuang itu? Nanti kalau dibiarkan aja, mbakmu bisa dalam bahaya. Aku juga kurang setuju kalau Mbak deket sama pejuang itu. Nanti kalau ada apa-apa sama Mbak gimana? Ibu sebaiknya bicara dengan mbakmu itu, biar mbakmu tidak dekat-dekat lagi dengan pejuang itu. Ya udah, kalau gitu ayo kita cari Mbak sekarang. Sesampainya di rumah, Bukarsina menasihati Rukmini karena ia dekat dengan pejuang Indonesia dan supaya Rukmini tidak terkena imbasnya. Katanya dia dekat sama pejuang. Iya toh, kamu udah bohong kan? Enggak Bu, aku dengar langsung cerita itu. Bu, berasnya sudah. Sini Ndo, ibu mau ngomong sama kamu. Ada apa Bu? Apa benar kamu lagi dekat sama pejuang itu? Kenapa kamu nggak memikirkan keselamatanmu? Ibu benar Mbak, pejuang itu bahaya buat kamu. Tapi Bu, aku cuma dekat dengan dia, dan dia juga tidak berbahaya buatku. Ya wis lah, para munduk. Ibu cuma berpesan dan ngingetin aja.
Daripada nanti kamu ditinggal berjuang sama dia, toh kamu nggak tahu dia bakal jadi ancamanmu apa enggak, ya toh? Iya Bu, aku ngerti. Kondisi semakin runyam. Bu Lurah mengumpulkan para rakyat dengan membunyikan kentongan sebagai tanda rapat desa. Bukan kita. Ada suara kentongan kembali di saya. Cepat ke sana. Kon krungu tak kayak mau. Ono suara kentongan deh kayak teko Valdes. Iya, apa engko darurat iki? Ayo Rena. Rena, Ayo. gas. Ada apa nih? Saudara-saudara, Belanda kembali menyerang. Kita tidak boleh menyerang. Jenderal Sudirman sudah memesan. Walaupun kita menyerang dengan bom runcing, kita tidak boleh kalah. Kami para pemuda siap bergerak. Ingat tuh. Kami para perempuan tidak takut melawan Indonesia. Betul, kami akan berjuang. Kami tidak akan membiarkan tanah ini terus dijajah oleh bangsa. Kalian harus berani. Cara perempuan sama merah-merahnya laki-laki. Merdeka! Merdeka! Setelah rapat desa yang mempertemukan semua pejuang, Bu Sri Hatun sebagai lurah setempat berbincang kembali dengan Subagio dan Sumanto untuk mematangkan strateginya sebelum melakukan penyerangan terhadap pihak Belanda. Jadi, apa nih berdua paling banyak berdua? Ini Bu, kenapa? Apa benar kalian ingin melakukan penyerangan terhadap Belanda? Benar, Bu. Sebaiknya sebelum kali melakukan penyerangan ini, kita harus bertemu dengan pimpinan Belanda untuk menyepakati perang. Terus kita ke sana ngapain, Bu? Nanti kita di sana akan membuat perjanjian bahwa mereka tidak bisa masuk ke area yang sudah kita batasi dan mereka juga tidak bisa menyerang warga sipil. Jadi kita membuat perjanjian bahwa mereka tidak bisa masuk ke area yang sudah kita batasi dan mereka tidak bisa menyerang warga sipil yang tidak bersalah. Makanya kita buat perjanjian itu. Kita juga akan membuat perjanjian bahwa Republik Indonesia dan juga Belanda harus mengakhiri perang agresi militer ini. Ayo Bu, Ya, terima kasih. Aduh War, aku khawatir banget soal Subagio. Bagaimana kalau Subagio dan pejuang lainnya gugur? Nah, aku juga khawatir kepada mereka. Tapi, kita tuh kayak mau ngelawan mereka, kita sendiri itu kalah di persenjataan. Tapi, setelah aku pikir-pikir ya, aku punya rencana. Rencana apa tuh? Tapi, rencana ini cukup membahayakan untuk kita. Nah, gini, kita kan kalah ya, soal persenjataan. Gimana kalau kita nyusup diem-diem ke rumah si Belanda itu untuk ngambil senjata mereka? Ide yang bagus. Aku dengar juga kalau perwakilan pribumi juga ada pertemuan dengan Belanda di rumahnya Belanda. Nah, maka dari itu kesempatan yang tepat untuk kita buat ngambil senjata mereka. Gimana? Setuju sih aku. Yuk. Sumanto dan pejuang lainnya menghampiri kediaman Jenderal Belanda. Ada apa kalian ramai-ramai ke sini? Hari ini kita harus mencapai kesepakatan. Sudah cukup kalian menindas warga sipil yang tidak bersalah. Dewan Keamanan tidak akan menentukan lagi. Hentikan penembakan, hentikan pembakaran desa kami. Kami berhak hidup tanpa ketakutan. Kalian para pribumi harus tahu, kami di sini hanya untuk menjaga ketertiban. Jika ada perlawanan bersenjata, maka kami tidak akan diam.
Sampai ada rakyat yang mati lagi, kamu akan saya bunuh. Ingat itu. Menjaga ketertiban itu bukanlah alasan untuk kalian tega menindas warga sipil yang tidak bersalah. Hari ini kami menuntut kalian untuk menghentikan agresi militer ini, karena ini adalah perjanjian dari bangsa-bangsa yang baru saja disahkan. Kalian terlalu membesar-besarkan masalah. Kami hanya melakukan apa yang kami anggap benar. Baiklah kalau begitu, pasukan kami akan menghentikan operasi militer dan berusaha untuk tidak menyakiti warga sipil. Tapi ini bukan karena kami berjanji, tapi karena dunia yang memaksa. Anda harus menyetujui kesepakatan hitam di atas putih. Baiklah, saya akan menyetujui perjanjian ini. Tapi, saya tidak akan berjanji. Kenapa ya negara Belanda jahat banget sama kita? Entahlah, apakah negara kita terlalu lemah, makanya ditindas terus. Aduh, pusing deh. Lihat aja ya nanti, bakal aku katain tuh tentara Belanda. Jangan gitu, kamu nyari mati ya? Suwanti, lihat ada Belanda. Astaga, takutnya dia bawa senjata, Romlah. Tenang aja, kita kan udah ada perjanjian gencatan senjata. Lagi pula, aku kan udah ngomong tadi mau ngatain dia. Jangan gitu, jangan gegabah, kita tidak punya apa-apa lagi. Apa? Woi Belanda, dasar kau bajingan hama. Apa maksudmu menjajah kami? Kalian pikir aku takut dengan perjanjian sampah kalian itu? Apa? Kamu mau menembakku? Tembak aja kalau berani. Gabah, kita tidak punya cewek lagi. Romlah! Romlah! Aku akan beritahu Sumanto. Sumanto! 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 Kenapa? Romo dibunuh oleh Belanda. Hah? Di mana? Di utara dekatnya Lampung. Oh, yaudah, kamu ke sana ya. Kamu kabarin Subagio. Aku ke TKP. Iya, iya. Ya, jadi ya. Iya. Subagio. Oh, sih. Ngurusin mayat apa? Itu di Belanda ya? Ah. Yo. Dari mana aja kau tuh? Dari tadi ku cariin nggak ada. Wah, ya udah sini bantuin. Wah, aku tadi ngikutin tentara Belanda ya. Aku sekarang jadinya tahu di mana markas Belanda. Wah, mantap toh. Ya udah sini bantuin dulu. Ya OTW. Setelah jasad Romlah dimakamkan, keesokan paginya mereka berdua kembali ke kamp militer. Oh iya toh. Kamu ndek piye ceritane kok iso ngikuti tentara Belanda iku? Saat durunge sepurane lho ya. Aku telat ewangi ngurus jasad Romlah. Awale kuwi gak ada teko TKP Romlah ditembak. Ono tentara Belanda pelayan to. Bengi-bengi wi. Aku ya curiga no. Terus tak tutno dadak kuwi jebol sampai markasnya Belanda. Ya wis. Wah, gak iso iki nek meneng ae to. Kudu serang balik iki. Tapi yo, gak mungkin ada jalur tok iki. Wis ojo gegabah, Bos. Bae ngene wis. Pal adewe nang omahe Bu Lurah gawe njaluk saran ben gak ambil tindakan sak penake. Yo, tapi kan dia kan wis rapat. Kudu ngentino agresi militer karo gak nyerang warga sipil. Apa Belanda ingkar janji yo? Meningkat janji lah, cak wate ngono wae. Wis lah bawan, adewe nang omahe Bu Lurah gawe koordinasi. Bawan yo. Yo. Merasa tidak terima atas kematian Romlah yang termasuk temannya itu, mereka berdua ingin membalaskan dendam, namun bingung akan strateginya. Menghindari hal yang gegabah, mereka berdua mendatangi Bu Lurah.
Belum. Kenapa kalian di sini? Bu, ini gimana jadinya? Saya sudah melanggar perjanjian yang sudah kita buat. Kita nggak bisa diam, kita harus bersenam. Iya, saya tahu, tapi kalian tidak bisa bertindakan seperti ini. Tapi mereka sudah keterlaluan Bu, mereka sudah ambil nyawa warga sipil. Ya sudah, kalian sabar dulu biar saya pikirkan. Kalian kembali saja ke kamp militer. Waduh. Ya apa ke rencanamu gawe nyerang markas Belanda iku? Jadi ADW sesuk iku langsung moro ning markas Belanda. Tapi sadurunge iku ADW pas ning dalane kudu hati-hati. Wes, lek ngono adewe gawe surat wasiat gawe keluargane adewe sik. Jagane lek adewe ra balik. Gak lah, ya mesti selamat ADW iku. Tenan ta? Iya. Oke. Sumanto membuat surat wasiat untuk keluarganya. Di sisi lain, Subagio menghampiri Rukmini untuk meminta izin pergi berperang. Rukmini, aku mau bilang sesuatu padamu. Mending kamu duduk dulu deh. Rukmini, setelah rapat desa kemarin, keadaan desa ini semakin runyam. Lurah ingin kita bertugas untuk secepatnya. Terus, jadi kapan? Besok pagi nih, aku juga meminta kamu untuk sebagai medisnya untuk para pejuang nantinya. Tapi Mas, bagaimana jika nanti kamu tidak kembali? Sebenarnya, aku kesini ingin menyatakan satu hal lagi. Semenjak aku melihat kamu yang pertama kalinya, aku sudah jatuh hati padamu. Sebenarnya, aku juga memiliki rasa yang sama sepertimu. Ini ada jimat dari peninggalan orang tuaku. Konon, katanya jimat ini adalah penyelamat. Kamu pakai ya nanti saat kamu berperang. Jaga diri ya. Terima kasih ya Rukmini, aku berjanji akan kembali padamu. Hei kalian, Ada Belanda. di mana senjata kita? Berani-beraninya kalian mengambil senjata kita. Senjata apa? Jangan berlagak, nggak tahu kamu. Belanda, kamu jangan asal menuduh ya. Kami nggak tahu senjata apa yang kalian maksud. Apa jangan-jangan kalian ingin menutupi kasus pembunuhan yang telah kalian buat ya? Dengar yang dia katakan, kamu dan komandan itu sudah kalian sudah melanggar perjanjian dan dibuat. Jangan kayak ngomong kamu. Aduh, dasar. Siap menang aja pikirnan Nah ayo dan ayo rupahi Tolong, medis. Aduh toh, bagaimana ini bisa terjadi? Maaf, kami kalah di perang. Lalu Suharti dan Subagio mana? Maaf, kalau Subagio
ada di dalam. Loh, tolongan aku. Bagio. Ruk, ini lukanya Bagio parah. Gimana? Aduh, tolong bertahan Bagio. Kamu sudah berjanji, katanya kamu ingin menikahiku. Yaudah, kamu rawat Bagio ya, aku tak berjuang di luar. Gimana ya Allah? Tuh, admin PSAT ta iki. Yang mesti bola pemuda, sangar, handal dan tampan. Loh ya aping ya. Kon gelem gak ngajaki? Ayo ta. Oh iya. Kamu krungu-krungu lo ya? Apa yang ngelamar Rukmini? Temen ta? Iyalah, wis janji aku. Loh, iya ta? Lah Iya. janji apa iki? Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana. Waduh, kok repot-repot. Akhirnya kamu bisa duduk di sini tanpa merasa kesakitan lagi seminggu yang panjang ya. Kalau bukan karena dirimu yang sabar merawatku, mungkin aku belum bisa duduk di sini, Rukmini. Aku hanya melakukan tugasku sebagai perawat. Tidak, Rukmini. Kamu adalah alasan untukku tetap bertahan hidup. Aku sadar hidup ini tidak panjang, apalagi di zaman seperti ini. Aku tidak mau menunda lagi. Aku ingin berjanji, setelah ini aku ingin hubungan kita lebih serius. Bagio, apakah kau benar-benar yakin? Aku yakin, kalau aku bisa melawan rasa takut di medan perang, maka aku juga harus berani melawan rasa takut dalam hatiku. Baiklah, aku akan menunggumu bukan sebagai pasien, tetapi sebagai belahan jiwa. 3, 4, 5, 6 isinya. Aduh, Ngomongnya, lho. Sret. Saya otot tak pasang. Ngono. Terima kasih sudah Berpencar begitu mencari. Padahal pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan maki.